Dan hari ini dengan ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi, Anies pun makin linglung. Pertama, hal ini pasti berpengaruh pada elektabilitas Nasdem dan bisa saja menular kepada Anies selaku baca pres yang diusung Nasdem. Kedua, Kejaksaan Agung sedang menelusuri aliran dana kasus korupsi Johnny G. Plate. Jika aliran dana itu mencapai partai politik, maka ada konsekuensi buruk yang bakal menimpa partai politik yang bersangkutan. Bisa terjerat kasus pidana juga. Bisa nggak jadinya pres dong ya? Waduh, bener-bener bikin pusing dan linglung ya. Juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Hari ini kita dapat breaking news ya, yakni ditetapkannya Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur BTS 4G di Kominfo. Kasus korupsi dalam proyek ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah. Bisa dikategorikan sebagai mega korupsi dong ya. Keterlibatan Johnny G. Plate ini sudah tercium sebelumnya ya, bahkan dalam sebuah berita media yang dirilis pada tanggal 31 Maret lalu, sudah disebut dugaan Johnny G. Plate minta setoran 500 juta rupiah per bulan dari proyek tersebut. Informasi ini terdapat dalam dokumen pemeriksaan kasus korupsi infrastruktur BTS Bakti yang diperoleh tim Klub Jurnalis Investigasi KJI. Tim ini terdiri dari beberapa media seperti suara.com, tempo.co, tirto.id, detik.com, liputan 6 SCTV, narasi TV, dan jaring.id yang menceritakan soal setoran 500 juta per bulan ini adalah anak buah Johnny G. Plate sendiri, yakni Direktur Utama Bakti Kominfo, bernama Ahmad Anang Latif, yang sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. 500 juta rupiah per bulan ya, serem ya. Johnny G. Plate sendiri merupakan petinggi Partai Nasdem, posisinya sebagai sekjen partai, orang penting ini ya. Dengan sekjennya sendiri jadi tersangka, apakah Nasdem akan bubar? Ya kan Surya Paloh sendiri yang dulu pernah berjanji bahwa jika ada kadernya yang tersangkut kasus korupsi, maka Partai Nasdem akan dibubarkan. Janji ini diucapkan pada tahun 2015 silam. Janji lama memang suka menjerat dan menjebak yang punya janji ya. Sama saja dengan janji-janji keberpihakan Anies Baswedan sama warga miskin di Jakarta. Bakal capresnya Nasdem ini berjanji menyediakan perbaikan ekonomi dan rumah buat warga miskin. Hasilnya, bicara soal Anies, ada beberapa persoalan yang saya kira sedang bikin Anies linglung. Ditambah dengan sekjen Nasdem yang jadi tersangka korupsi, ya tambah linglung. Anies sudah berbulan-bulan dideklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal capres. Sudah curi start kampanye ke berbagai daerah. Harusnya sih ada keuntungan yang didapat ya, kayak orang lomba lari, dia yang duluan start harusnya bisa menang dong. Namun kenyataannya, nama Anies ini masih saja bertahan di urutan ketiga dalam berbagai survei elektabilitas. Bahkan jika ditelusuri perubahan data surveinya, angka elektabilitas Anies cenderung menurun ya. Dengan kenyataan ini, Anies tidak bisa berkomentar macam-macam, kecuali menyatakan dirinya sudah biasa ditempatkan di nomor 3. Kayak udah pasrah gitu ya. Atau Anies memang sudah merasa bingung dan linglung. Masalahnya walaupun piagam koalisi sudah ditandatangani oleh ketiga partai, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat, namun masih ada persoalan besar yang sangat-sangat mengganjal, yakni belum ada kepastian siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Anies. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya,
Anies sudah memaparkan kriteria cawapresnya. Pada bulan Oktober tahun lalu, Anies sudah menyebut 3 kriteria cawapresnya, yakni ada kontribusi untuk pemenangan, bisa membantu stabilitas koalisi partai, dan membantu untuk efektivitas pemerintahan. Belakangan, pada bulan Maret tahun ini, kriteria itu ditambah lagi menjadi 5. Dengan tambahan punya visi yang sama dengan Capres atau Anies ya, dan mampu bekerja sebagai tim Dwi Tunggal. Loh, bukannya kata Anies visi dan misi nggak penting ya? Bikin kriteria sih relatif mudah ya. Yang pasti kriteria cawapres itu diharapkan bisa menyokong Anies. Menemukan sosok yang cocok dengan kriteria itu yang susah buat Anies. Katanya sih siapa cawapresnya itu terserah Anies, tapi kenyataannya Anies makin terlihat tidak berdaya menghadapi tarik-menarik di antara partai koalisi. Sangat terlihat ya, bagaimana Nasdem sempat menginginkan soal cawapres ini segera kelar dengan mengemukakan banyak sosok buat cawapres Anies. Sampai Luhut Binsar Panjaitan pun sempat ditawari jadi cawapres Anies, yang tentu saja ditolak oleh Luhut ya. Itu cerita tahun lalu. Sementara pada tahun ini, Nasdem justru berubah. Beberapa hari lalu, Surya Paloh menegaskan bahwa langkah penentuan bakal cawapres masih menunggu langkah bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam menentukan bakal cawapres mereka. Kalau berubah tanpa imbas sih, Anies nggak bakal linglung. Masalahnya dari pihak Demokrat sangat konsisten dengan bakal cawapres usulan mereka. Siapa lagi kalau bukan AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Saking merasa pasti bahwa AHY bakal jadi cawapres Anies, Demokrat tidak mencantumkan nama AHY jadi caleg di pemilu 2024. Ini kan barusan ya masa pendaftaran caleg. AHY itu dipatok jadi cawapres deh pokoknya. Gak bakal jadi caleg. Entah memang begitu atau memang mungkin tidak ada daerah yang bisa dijadikan basis oleh AHY buat nyalek ya. Bisa jadi. Nah, yang makin bikin Anies linglung adalah manuver AHY yang sepertinya melobi Yusuf Kala atau JK agar memberikan dukungan terhadap pengajuan AHY jadi cawapresnya Anies. JK sangat punya andil dalam karir politik Anies. JK juga punya kedekatan dengan para elit politik senior, termasuk Surya Paloh dan SBY. Manuver AHY mendekati JK tampaknya berhasil. Karena usai pertemuan itu, JK memberikan pernyataan di depan awak media bahwa AHY layak atau cocok jadi cawapresnya Anies. Nah loh, gimana nggak tambah linglung Anies ini ya? Dua elit politik senior yang selama ini mendukung karir politiknya, sekarang lagi nggak kompak. Sementara koalisi yang mengusung Anies juga sebenarnya sangat rentan bubar. Kalaupun AHY mau dipilih jadi cawapres, kelebihannya apa? Elektabilitasnya rendah, pengalaman nggak ada. Gimana bisa mendukung Anies, ya kan? Dan hari ini dengan ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi, Anies pun makin linglung. Pertama, hal ini pasti berpengaruh pada elektabilitas Nasdem dan bisa saja menular kepada Anies selaku baca pres yang diusung Nasdem. Kedua, Kejaksaan Agung sedang menelusuri aliran dana kasus korupsi Johnny G. Plate. Jika aliran dana itu mencapai partai politik, maka ada konsekuensi buruk yang bakal menimpa partai politik yang bersangkutan. Bisa terjerat kasus pidana juga. Bisa nggak jadinya pres dong ya? Waduh, bener-bener bikin pusing dan linglung ya. Oke guys, kita lihat saja perkembangan kasusnya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura emang juara.